Salam dan bahagia Ibu Bapak. Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi aksi nyata tentang pemahaman mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar pada topik kurikulum. Pada kegiatan ini, berbagi aksi nyata ini, saya mengambil judul Mengapa Kurikulum Harus Berubah? Perubahan adalah keniscayaan. Ibu Bapak, mungkin kita memiliki pertanyaan dalam diri, mengapa sering terjadi perubahan kurikulum? Apa pentingnya kurikulum itu diubah? Dan pertanyaan lain yang sejenis yang sering mengusik benak kita. Namun, sebelum kita sampai pada alasan perlunya kurikulum itu diubah, ada baiknya kita mengingat kembali apa itu kurikulum, apa saja komponen-komponennya, dan apa pula peran dan fungsi dari kurikulum. Ibu Bapak, tentang apa itu kurikulum belum terdapat kesepakatan global yang secara jelas menggambarkan pengertian dari suatu kurikulum. Namun, secara umum kurikulum dapat diartikan yang pertama sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar murid. Yang kedua, kurikulum dapat diartikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja komponen-komponen dari kurikulum. Menurut Ralph W. Tyler, kurikulum minimal memuat 4 komponen, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Namun, secara umum, komponen kurikulum terdiri atas tujuan atau konten, pedoman pedagogi, dan pedoman asesmen. Komponen-komponen inilah yang dapat kita gunakan sebagai acuan untuk menyusun kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, mulai dari kompetensi yang akan dicapai, proyeksi masa depan, dan bagaimana mencapai kompetensi tersebut. Berikutnya, apa peran dan fungsi dari kurikulum? Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional yang berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi dari kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Selanjutnya kita sampai pada pertanyaan penting, mengapa kurikulum harus berubah? Ibu Bapak, coba kita ingat-ingat kembali ketika kita masih menjadi murid dulu. Bagaimana kita berkumpul di perpustakaan untuk mencari informasi dan buku-buku. Bagaimana pula kita mungkin menyimpan sesuatu data pada disket. Atau kita ingat-ingat kembali pilihan-pilihan profesi yang ada pada zaman kita sekolah dulu. Ibu Bapak, zaman telah berubah dengan sangat pesat. Sekarang murid-murid bisa mengakses informasi dan buku-buku, sumber pengetahuan dari berbagai sumber dengan sangat cepat melalui internet. Pilihan-pilihan profesi juga yang tidak pernah kita bayangkan akan ada, kini banyak sekali terdapat. Misalnya menjadi YouTuber, menjadi kartunis, dan lain sebagainya. Perubahan adalah suatu keniscayaan. Demikian juga dengan kurikulum. Setidaknya, ada 2 hal utama yang menjadi faktor diperlukan perubahan terhadap kurikulum, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Kebutuhan murid harus menjadi dasar utama dalam pengembangan kurikulum. Perubahan di dunia yang terjadi dengan sangat pesat tentu menyebabkan kebutuhan setiap siswa akan mengalami perubahan juga. Untuk itu, kurikulum pun
sebagai pedoman dalam menjalankan pendidikan harus diubah menyesuaikan kompleksitas kebutuhan siswa. Yang kedua, kurikulum juga harus menyesuaikan dengan perubahan zaman. Setiap zaman mempunyai tantangannya masing-masing. Perubahan zaman membuat tantangan yang dihadapi dan kompetensi yang diperlukan untuk anak-anak berbeda-beda pula. Tantangan kekinian seperti perubahan iklim, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya harus mampu dijawab dengan adaptasi kurikulum. Perubahan tantangan zaman inilah yang harus diantisipasi, salah satunya dengan perubahan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu kurikulum. Itulah 2 poin penting yang menjadi dasar perubahan kurikulum. Dan kita harus kembali mengingat bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Karena itu, kurikulum harus bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid, sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Dengan demikian, dunia pendidikan dapat memenuhi harapan sesuai yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ibu Bapak, demikian beberapa poin yang dapat saya bagikan pada aksi nyata ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Besar harapan saya Ibu Bapak memberikan masukan, saran, atau umpan balik terhadap aksi nyata ini. Terima kasih Ibu Bapak, salam dan bahagia.